temukan di dalam Yesus kekuatan di hati. Hanya di dalam nama Yesus tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah ku disia-siakan. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Saat ku datang padamu Yesus. Pengharapan yang Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kekasih Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan untuk kita mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh kasih mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaran dan Sarjana Teologi. Teguh dalam Kristus adalah bukti seseorang telah menjadi murid yang sejati. Murid yang sejati adalah mereka yang hidup dalam kerendahan hati dan setia dalam panggilannya. Baik atau tidak baik waktunya, marilah dengan hati yang bersyukur kita terus membuka diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pujilah dan agungkanlah nama Tuhan Allah kita. Dengan penuh kasih saya undang semua Jemaat bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, kemurahan Tuhan. Hai makhluk alam
Pujilah Tuhan Allahmu, haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapa, Saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam dan sejahtera bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur 48. Kita baca secara responsorial. Mulai dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-15. Kalimat yang tercetak agak keluar saya yang bacakan, dan yang tercetak agak ke dalam dibacakan oleh Bapak Ibu sidang jemaat. Sion, kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji Di kota Allah kita gunungnya yang kudus yang menjulang permai. adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota Raja besar, Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang. Terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan, Kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. di kota Tuhan semesta alam, Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu. Di dalam bait-Mu Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu. sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. sesungguhnya inilah Allah. Allah kita, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Kita respon nang malaabi itu puang. Nang malam itongan tukuan, nang si patu tentang dibudi.
Kita akan bersama mendengarkan akan perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Tuhan, tolong bangunkan iman. Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemu. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan di mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berjati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, tentu kita semua pada hari Minggu ini menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan, dan karena itu mari kita bersama-sama dengan kerendahan hati, lalu kemudian kita menghadap Tuhan dan mengaku dosa kita. Emosi, ego, dan kehendak pribadi kadangkala membuat kita melukai orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat. Kita gagal menerjemahkan iman ke dalam tindakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan, seraya memohon belas kasihan dan pengampunan-Nya. Ya Tuhan, sumber kebaikan, sumber kebenaran. Entah berapa kali Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu akan kebenaran hidup di dalam kasih yang mestinya kami nyatakan. Namun kami sungguh mengakui tak terbilang juga entah berapa kali di dalam kehidupan kami gagal menyatakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami, bahkan kepada orang-orang terdekat di sekitar kami. Betapa seringkali mulut kami terucap kata-kata yang melukai dan menyakiti hati sesama kami, bahkan orang terdekat di sekitar kami. Tindakan yang kami lakukan bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membawa sukacita serta kedamaian, melainkan menjadi batu sandungan. Tuhan, kami sungguh menyadari
bahwa kami adalah pribadi-pribadi begitu sering gagal menyatakan kehendak dan kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Saat ini kami datang dalam kerendahan hati kami. Kami mau memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pengampunan-Mu itu menjadi landasan bagi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup lebih taat kepadamu. Semakin merespon dengan baik makna pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami semakin dipenuhi dengan ketaatan dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Tuhan, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1-2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan buah-buah iman kita melalui persembahan yang akan kita persembahkan lewat pundi-pundi dan kotak persembahan. Dan kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu.
Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulang dari ayat 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacita.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sini aku bawa Tuhan. Ya Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil, berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Secara berturut-turut dipersilakan persembahan pujian. Yang pertama dari paduan suara Mahanaim dan yang kedua dari vokal grup Katari. Persembahan pujian dari paduan suara Mahanaim dan vokal grup Katari.
kasih ya untuk puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui paduan suara dan juga puji-pujian dari anak-anak kita sekolah minggu. Ya, kita percaya Tuhan tetap memberkati semua. Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui bahan membangun jemaat. Bahwa bacaan untuk lektor 1 yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bacaan lektor 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang menjadi bahan utama kita hari ini. Dan bacaan untuk pelayan firman dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kita siapkan ketika perikop ini sebelum kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah temukan, mari kita tunduk kepala dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau senantiasa hadir membimbing kami dan memelihara kami dalam sepanjang sejarah hidup kami, dan hal itu Engkau telah nyatakan bagi kami dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai pada hari ini, di jam ini, Engkau tetap menyatakan itu bagi kami. Terlebih khusus dalam perhimpunan kami sebagai jemaat dan gereja Tuhan, yang menghadapkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam ibadah ini. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami memateraikan firman itu, sehingga menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu, lalu Engkau menerima kami melalui Kristus Tuhan kami yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yehezkiel pasal 2 ayatnya yang pertama sampai 10. Yehezkiel pasal 2 ayat pertama sampai 10. Firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kelajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka maupun mendengar atau tidak,
sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kupirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Nganggakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Amin. Pembacaan selanjutnya 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 1 hingga ayat 10. Firman Tuhan. Paulus menerima pengalihan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jemaat berdiri, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul awal, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengetahui dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak mengatakan satu mujizat pun, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam pelayanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah ibu bapa, saudara dan saya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap menjadi bagian hidup kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kembali kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam ibadah pada jam ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian kita datang menyatukan hati, pikiran dan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Ya, dengan satu penekanan, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Toraja, belanna dipasundun lan kalanggaran tu kama totoranku. Ya, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya ada satu pertanyaan untuk saya ajukan untuk kita semua, bahwa adakah sesuatu yang ada pada diri kita yang adalah milik kita? Ya mungkin. Adakah sesuatu yang ada pada kita
diri kita ini seutuhnya, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kuku, dan semua yang ada pada kita adalah milik kita. Derakah? Tak bang? Tak bang lah? Iya. Dan kalau kita mengatakan tidak ada atau tak bang, mi pada bodoh, itu berarti bahwa kita semua yang hadir ini tentu bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, dengan penuh kesadaran mengatakan bahwa semua yang ada padaku itu bersumber dari Tuhan. Iya. Bukankah Tuhan yang mengadakan semua yang kita nikmati? Termasuk kekuatan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan bersumber dari kita. Bukan karena kita makan vitamin. Vitamin apa sih waktu ini konsumsi kian? Biasa vitamin C, B kompleks. Ya, ada macam-macam mineral, macam-macam vitamin yang biasa kita gunakan untuk mengembalikan tenaga kita, tetapi sesungguhnya dengan itu Tuhan memperalat menggunakan itu semua untuk memberikan tenaga buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada sesuatu yang ada pada kita itu yang adalah milik kita, termasuk kekuatan yang ada pada kita. Kekuatan ini bermacam-macam. Ya, termasuk kekuatan kemampuan, kekuatan finansial, kekuatan kekuasaan. Ya, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Ya, dan kalau itu menjadi pengakuan Bapak Ibu Saudara-saudara, atau kalau itu menjadi kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang ada pada saya ini adalah bersumber dari Tuhan, maka saya percaya bahwa kita tidak akan pernah untuk mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang ada pada kita. Karena kita tahu bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Namanya kita diberi. Berarti bukan karena kita, tetapi karena orang lain yang dengan penuh kesadaran memberikan itu bagi kita. Ya, dan kalau kesadaran itu menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa kekuatan, kemampuan, dan segala sesuatu yang ada pada saya ini adalah bersumber daripada Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan itu. Dan kita mengakui bahwa kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan itulah yang menjadi milik kita. Maka pasti kita akan mengatakan bahwa kekuatan apa yang ada pada saya bukan bersumber dari saya, bukan bersumber dari kuasa lain, ya, tetapi bersumber daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ya, Rasul Paulus pada ayatnya yang ke-10, ya, di situ dikatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, kalau kita pikir dengan logika kita, ya mana bisa orang lemah menjadi kuat? Atau justru sebaliknya, orang yang kuatlah yang menjadi kuat. Ini kan berbeda sekali dengan logika kita. Dan tidak masuk di akal kita. Ya, tetapi bagaimanapun sebagai orang Kristen kita tidak bisa mengandalkan pada logika kemampuan kita berpikir atau nalar kita, tentu tidak. Ya, karena kemampuan berpikir atau nalar kita itu bukan bersumber dari kita juga, tetapi itu bersumber daripada Tuhan.
Ya, sehingga sekalipun kita kuat ya bernalar, berpikir, sekalipun kita kuat dengan berbagai macam potensi atau talenta-talenta yang ada pada kita, ya sebagai orang percaya tentu tidak akan mengandalkan itu semua. Karena sebagai orang Kristen tentu menyadari bahwa itu bukan bersumber daripadanya, tetapi ya bersumber dari Tuhan. Ya, sehingga kita bisa seperti Rasul Paulus. Ya, dan tidak berat untuk kita katakan bahwa justru dalam kelemahan kita menjadi kuat. Justru dalam kelemahan kita Tuhan mau memakai kita untuk apa? Untuk bersaksi bagi dunia ini. Ya, dan karena itu dalam situasi apapun Tuhan memanggil kita, ya tentu kita semua akan terus menjadi siap sedia untuk menjadi alat kesaksian Tuhan seperti Nabi Yeskiel. Ya, bisa dibayangkan pergumulan yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabi Yeskiel. Ya, dalam menghadapi bangsa yang begitu besar, seorang diri menghadapi. Nah, bisa dibayangkan itu. Tuhan sendiri sudah mengatakan, ya, bangsamu itu adalah bangsa pemberontak. Dan pertanyaannya, mengapa mereka memberontak? Karena mereka merasa kuat. Mereka merasa lebih kuat daripada Tuhan, dan karena itu mereka memberontak kepada Tuhan lalu membelakangi Tuhan. Berarti tidak membutuhkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa di sana ada sumber kekuatan yang lain. Seandainya tidak ada sumber kekuatan yang lain yang mereka andalkan, ya tentu ya mereka akan ya konsentrasi kepada ya Tuhan. Ya, pernah ada seorang tokoh nasional, ya saya dengar dari wawancaranya, ya mengatakan, ya bagaimana Indonesia ini mau maju-maju. Ya, tidak ada bangsa lain yang dia takuti. Jangankan bangsa lain, Tuhan pun tidak dia takuti. Ya, itu secara keseluruhan, ya tentu ya tidak seperti Bapak Ibu, ya saudara-saudara. Ya tentu kita semua ya lebih takut kepada Tuhan. Ya, mengapa kita takut? Ya karena kita ini lemah. Manusia secara keseluruhan, Bapak Ibu saudara-saudara, lemah karena apa? Yang melemahkan dia adalah kuasa dosa. Ya, dan justru karena itu, ya dalam kelemahan, kekurangan kita, karena kuasa dosa itu, ya lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan manusia karena kuasa dosa, ya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui pengorbanannya. Ya, dan melalui pengorbanannya sekali lagi kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Nah, pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa kita perlu menyadari? Ya, ketika kita lemah, justru kita kuat. Mengapa kita perlu menyadari sebagai orang Kristen bahwa justru ketika kita lemah, kita menjadi kuat? Hal pertama yang mau dikatakan di situ ialah bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil untuk kemudian ya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Iya. Sekali lagi bahwa yang pertama yang mau dicapai di situ ialah supaya setiap orang Kristen tetap memiliki kerendahan hati apapun potensi yang ada pada kita yang sudah melekat pada diri kita. Jangan lalu kemudian kekuatan itu, kemampuan itu, lalu kemudian membuat kita membusungkan dada. Ya, ada banyak orang seperti itu. Ya, kalau ia sudah merasa lemah, baru kemudian ya datang kepada kita, kalau bukan bapak, kalau bukan keluarga, ya saya tidak ada apa-apanya dan sebagainya. Ya, tapi setelah didukung lalu kemudian kuat, ya tidak pernah lagi ya menyampaikan kata-kata bahwa ya terima kasih, aku sudah menjadi kuat sekarang ini, aku sudah menjadi orang.
Ya, tetapi justru sebaliknya apa? Ya, kalau kita ketemu di jalan, oh sudah tidak mengenal lagi. Ya, bahkan mungkin kalau ada ya becek di situ, lalu kemudian dia injak, lalu kemudian terbias sama kita. Ya, karena apa? Karena kita dianggap sebagai yang tidak berguna lagi. Nah, orang Kristen, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak diajarkan untuk itu. Bahwa ketika kita sudah menjadi kuat, lalu kemudian ya menganggap remeh orang lain atau membusungkan dada untuk orang lain. Ya, kerendahan hati ini penting, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, pernah ada seorang yang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau di gereja Toraja itu kok persembahannya sedikit sekali? Ya, persembahannya sedikit sekali dibandingkan dengan gereja saya itu, waduh, beratus-ratus juta bahkan miliaran itu persembahan. Dan persembahan kami ya kami persembahkan ke sana. Ya, saya bilang begini, ya itulah kemampuan kami. Tapi apa yang sedikit itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang sedikit yang kami persembahkan itu ya dapat bermanfaat bagi gereja-gereja Tuhan dalam klasis kami, dalam wilayah kami, bahkan dalam lingkup nasional gereja Toraja. Ya, karena persembahan-persembahan yang kami ya persembahkan itu sudah ada jatah masing-masing. Bukan hanya untuk ya diri sendiri, ya tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Kami sudah menjadi berkat bagi orang walaupun hanya kecil. Tapi justru dari yang kecil itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Sementara persembahan Bapak banyak sekali, tapi tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya menjadi berkat bagi satu orang, bagi satu keluarga saja. Ya, betul banyak persembahan di sana, tetapi ketika banyak persembahan jangan lalu kemudian membuat kita menjadi tinggi hati. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita sudah merasa demikian, semestinya kita membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk gereja-gereja lokal yang membutuhkan. Sebab kalau kita mempersembahkan persembahan itu dalam persekutuan kita, katakan di sini, ya itu bukan hanya untuk konsumsi kita di jemaat Beringkanaya, ya, tetapi untuk kepentingan ya gereja Toraja secara luas. Ya, dan syukur bahwa ya sekalipun ya persembahan kita menurut orang kecil, tetapi ya dipakai oleh Tuhan untuk ya bisa juga dipakai untuk kepentingan orang lain. Ya, sama halnya kalau misalkan ya ada Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir dalam ibadah ini merasa bahwa berkatnya ya sudah melimpah, lalu kemudian tidak ada niat untuk mempersembahkan persembahan yang harta yang melimpah itu dalam persekutuan ini, lalu kemudian ya memberikan kepada orang lain, berarti ya kita semakin memperkaya orang lain dan membiarkan orang lain itu ya hidup dalam ya kemelaratannya. Ya, dan itu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama yang mau disampaikan di sini. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah kita menjadi kuat? Karena apa? Karena kalau justru ketika kita lemah, lalu kemudian ada keinginan untuk datang kepada Tuhan. Iya. Seandainya Bapak Ibu saudara-saudara tidak merasa lemah, ya tidak akan mungkin mau datang dalam persekutuan ini. Ya mungkin ya pergi ke ya Galesong itu jauh lebih kuat, atau ke ya tempat rekreasi yang lain. Ya tetapi ya dari sini kita mau belajar bahwa justru ketika kita lemah lalu kemudian kita mau belajar untuk menyatakan kesetiaan kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan karena itu Rasul Paulus selalu datang ya dalam kelemahannya kepada Tuhan. Ia mengakui itu dan 3 kali ia berseru.
Sekiranya Tuhan mau mengangkat duri, mengangkat kelemahan, mengangkat kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan Yesus menjawabnya dengan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena justru ketika kamu lemah, kamu mengharapkan saya, kamu bergantung kepada saya. Ya, itu maksudnya mengapa ya kita, ya Tuhan membiarkan ya kelemahan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, dan kemudian yang ketiga yang mau dikatakan di situ ialah bahwa ketika kita lemah kita menjadi kuat. Artinya ialah bahwa ketika kita lemah justru kita mengalami apa yang disebut dengan anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Ya, bukankah saudara, kalau saudara-saudara melihat orang lemah, bukankah ada kesediaan kerelaan kita untuk menuntun mereka yang lemah? Atau adakah orang yang menuntun orang kuat? Saya kira tidak. Tetapi justru ketika kita lemah, kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Ya, dan karena itu Tuhan ya membiarkan ya kelemahan itu ada pada kita seperti Rasul Paulus. Ya, Tuhan membiarkan duri itu berada dalam dirinya supaya apa? Supaya ia tetap fokus kepada Kristus. Ya, dan kemudian selanjutnya ialah bahwa ya mengapa kita harus dengan kesadaran bahwa ketika kita lemah kita menjadi kuat, ya supaya kita belajar ya bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan ya dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, dan karena itu pada ayatnya yang ke-10 dalam perikop pembacaan kita tadi, ya Rasul Paulus mengatakan di situ, aku senang dan rela dalam kelemahan karena Kristus. Ya. Kita senang dan rela hidup dalam kelemahan. Karena siapa? Bukan karena siapa-siapa tetapi karena Kristus. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya berikanlah kesempatan kepada kuasa Roh Kudus untuk kemudian kita menyadari akan segala bentuk kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Karena pada waktu kita mengalami kelemahan, ya justru kuasa Tuhan berlaku buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, anak kekasih kita Aaron akan menerima pelayanan baptisan kudus. Aaron adalah warga kerajaan Allah. Dan karena kesadaran itulah sehingga Bapak Yufta bersama dengan Ibu Lili, lalu kemudian mereka membawa anak kekasih Aaron untuk menerima pelayanan baptisan kudus pada hari ini. Ya, karena Aaron punya hak untuk itu. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, baptislah. Ya, semua bangsa menjadi muridku. Ya, dan Aaron ini adalah bagian dari bangsa. Aaron adalah bagian dari warga kerajaan Allah, karena itu ya wajib sifatnya kepadanya untuk menerima pelayanan baptisan kudus hari ini. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam keadaan saat teduh di tempat kita masing-masing, lalu bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita melanjutkan, atau bagaimana saya melanjutkan perjalanan kehidupan yang masih sisa di tahun ini. Kita sudah melewati setengah tahun, 6 bulan. Ya, dan bagaimana seharusnya kita untuk hidup dalam 6 bulan yang masih sisa di tahun ini. Apakah kita mengandalkan kekuatan kita?
Atau apakah kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Baik dalam pribadi, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kita. Baik itu dalam masyarakat dan dalam persekutuan. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari kita bersama-sama mengakui tentang hal itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus buat anak kekasih kita Aaron Gamaliel Taulakbi, anak dari Bapak Yufta dan Ibu Lili Ani. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, jangan hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada Pak Yufta dan Ibu Lili Ani disilakan untuk berdiri, dan saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut
baptis. Apakah engkau yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Terima kasih.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syukur bahwa anak kekasih kita Aaron pada hari ini telah menerima pelayanan baptisan kudus, dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memberikan dan memerintah anak kekasih kami Aaron ini dengan kuasa Roh Kudus, supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya ia dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus. Supaya Aaron dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua Bapak Yufta bersama dengan Ibu Lili Ani dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan paduan suara SKFC untuk memuji Tuhan. Sini Pak, sini. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kami Suara Kasih Female Choir, jika Tuhan berkenan kami akan mengikuti lomba Bali International Choir Festival yang diadakan di Bali pada tanggal 22 Juli hingga 28 Juli mendatang. Kami sangat mengharapkan topangan doa dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami bisa mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik dan menampilkan yang terbaik, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan di Bali nanti. Suara Kasih Female Choir ini adalah kumpulan dari ibu-ibu PWGT seklasis Makassar Timur. Kebetulan di anggota kami ada 3 yang berasal dari Biringkanaya, Jemaat Biringkanaya. Yang pertama Ibu Restu di Meso, di sopran Ibu Natalia, dan Nancy Eldan di alto. Saat ini kami akan membawakan 2 lagu yang akan kami bawakan di Bali nanti. Yang pertama Tuhan Besarlah Namamu, ciptaan dan aransemen Good Lives Simokil, dan He Lives in You, aransemen Doni Patiselano. Sekali lagi kami sangat mengharapkan topangan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga kami bisa menampilkan yang terbaik di Bali nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya, segenap jemaat Wiringkanaya tetap berdoa untuk ya paduan suara SKFC dalam rangka persiapan untuk mengikuti Festival Paduan Suara di Bali. Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan untuk maksud tersebut. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang telah diumumkan kepada segenap jemaat bahwa pada hari Minggu depan ya kita akan bersama-sama akan
mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus, dan sebelumnya saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus yang dimaksud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, atas segala perkara yang baik yang Kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Kami telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian mempersembahkan semua potensi yang ada pada kami, dan bersama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik firman yang kelihatan yang dilaksanakan melalui baptisan kudus, dan juga pelayanan firman yang tidak kelihatan melalui penyampaian kebenaran firman-Mu. Dan apa yang telah kami saksikan dan dengarkan bersama dalam ibadah ini, kiranya tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, dan mengakui akan segala bentuk kekurangan kelemahan kami, sebab dengan itu membuat kami memiliki kerendahan hati dan mau datang dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan, menggantungkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang memateraikan itu sehingga tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, baik dalam pekan ini bahkan sepanjang sejarah hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik pada pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Yepolina Ina, Yolanda Francisca Mangera, dan Oscar P. Mangoting. Kami percaya Tuhan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia kelahiran dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini, sehingga sukacita itulah yang mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka,
baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini, sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai macam kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai. Juga kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Kem OIG Klasis Makassar Timur telah selesai dilaksanakan. Dan kami bersyukur dari Jemaat Beringkanaya, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan, memberikan kekuatan dan kesehatan, dan kami mengambil bagian di dalamnya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga dari peserta dari semua jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Klasis Makassar Timur. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, dan juga kami bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang Tuhan libatkan dalam pelayanan pada hari ini, kami dapat melayankan bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi kekuatan dan kemampuan yang bersumber daripada-Mu. Dan kami percaya bahwa kami majelis gereja-Mu bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, untuk kemudian Tuhan sertai kami dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa kami di surga, juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang terhimpun dalam paduan suara SKFC, yang selama ini telah memberi diri mereka untuk kemudian melatih puji-pujian dalam rangka persiapan mereka untuk mengikuti festival paduan suara di Bali. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati persiapan-persiapan mereka, termasuk persiapan-persiapan mereka untuk kemudian untuk kebutuhan dana. Kami percaya bahwa semuanya itu akan Tuhan berkati, dan tidak ada yang tidak mungkin di hadapan-Mu. Sehingga saudara-saudara kami paduan suara FKFC pada akhirnya nanti mereka dapat mengambil bagian dalam festival paduan suara di Bali. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang dialami, seperti yang dialami oleh Gracia, anak dari saudara kekasih kami Malrianto, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami percaya juga bahwa Tuhan tetap memberkati Ibu Petronella Noya, Bapak Tinus Tandilino, dan anak kekasih atau cucu kekasih Melona Tandilino yang dialami oleh Paramita Reken, anak dari ponakan dari Bapak Yohanes Reken, yang selesai operasi. Kami percaya bahwa Tuhan pun tetap memberkati Ibu Alfrida Rantelayuk, kakak Bapak Frans Nurmianto, Mama Rizky, kakak dari Ibu Katrin Lenang, yang sementara menjalani terapi di Rumah Sakit Wahidin. Ramon, anak Ibu Martina Rapang. Dan itulah anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka atas sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan kasih memberikan perawatan kepada mereka, dan Tuhan memberkati juga makanan, air minum, dan obat-obatan yang akan dinyatakan kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, baik itu orang-orang tua kami, kakek nenek kami, om tante kami, anak cucu kami, dan orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Tuhan tetap hadir melawat mereka masing-masing.
Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berada dalam duka cita karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh Bapak Ape Bulo atas meninggalnya adik ipar terkasih almarhum Bapak Moses Barce di Solo. Yang dialami oleh Ibu Agustina Penne atas meninggalnya ibunda kekasih di Makassar. Kami percaya bahwa saudara-saudara kami bersama dengan segenap keluarga besar, Tuhan tetap hiburkan melalui kuasa Roh Kudus. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli yang akan dilayankan kepada anak kekasih Kenneth Gabriel Pasenggong, anak dari Bapak Parandi Pasenggong dan Risdayanti Lallo. Kami percaya bahwa anak kekasih Tuhan tetap memberkati untuk menerima pelayanan baptisan kudus dari Jemaat Beringkanaya. Demikian juga ya Tuhan untuk pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami segenap anak-anak-Mu untuk mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Ya Bapa kami di surga, setiap kami yang hadir pada saat ini, kami yakin kasih dan pemeliharaan Engkau nyatakan bagi kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rencana, dan juga dalam pelayanan kami, baik di tengah-tengah masyarakat maupun dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di Jemaat Beringkanaya. Dan kami segenap warga jemaat-Mu Tuhan berkati, sehingga kami tetap hidup dalam persekutuan dengan kasih bersama dengan Tuhan dan juga sesama. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami berdoa untuk perdamaian dunia, dan juga kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, dan juga ya bagi pelaksanaan sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan 10 yang akan datang, yang dilaksanakan di Toraja. Tuhan tetap memberkati gereja Toraja untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan itu. Demikian juga untuk anggota-anggota gereja-gereja anggota PGI, Tuhan persiapkan mereka untuk datang bersama-sama mengikuti sidang raya yang dimaksud. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap mengantar kami dan boleh tiba dengan penuh selamat. Dan Tuhan tetap memberkati semua ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Beringkanaya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang tetap senantiasa mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ucapan terima kasih, ada beberapa informasi. Yang pertama, paduan suara SKFC yang sudah membawakan lagunya yang begitu indah kita dengar di tengah-tengah ibadah ini. Mereka sangat mendambakan dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat di dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, dan juga dukungan dalam bentuk dana, dan sebagaimana informasi dalam warta jemaat Beringkanaya pada hari Minggu tanggal 7 saat ini, mereka mengadakan penjualan air tahu. Mari Bapak Ibu kita mendukung mereka di dalam bentuk dana. Setelah kita keluar dari pintu gereja sebentar, mari kita bersama-sama mendukung, karena mereka ini adalah duta-duta kita semua nantinya. Kemudian penyampaian yang kedua,
yaitu ralat warta. Ibadah PWGT di dalam warta hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 di kelompok 4 atas nama Ibu Mary Parubak itu sesungguhnya sudah dilaksanakan hari Sabtu kemarin. Jadi bukan untuk hari Sabtu tanggal 13, tetapi dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 6 kemarin. Kemudian untuk ibadah PKBGT pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli 2024 di rumah Bapak Risman Rerung untuk sementara ditunda. Demikian ralat warta. Terpuji Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilaran dan Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami dan menyadari bahwa dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yeskel pasal 2 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Untuk itu mari kita katakan, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembahyang pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan jalanilah hidup ini bersama Tuhan. Yakinlah bahwa dalam kelemahan, sekalipun kuasa Tuhan semakin sempurna, nyatakanlah ketaatanmu kepada Tuhan dan layanilah Tuhan dan sesama dengan sungguh. Kami siap dalam ketaatan kepada Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, mari kita bersama arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita terus menyatakan firman Tuhan dalam hidup sebagai buah dari pertobatan kita dan merespon kasih Allah dalam hidup kita sehingga kita menjadi cahaya yang menerangi kegelapan di sekitar kita. Janganlah kita tinggal diam, nyatakanlah selalu dalam kata dan perbuatan kita bagaimana hidup sesuai dengan Injil Tuhan. Dan untuk menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita melakukan berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil mengenal yang terlelah. Kirimlah berita Injil mengenal yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar